Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin doa ya. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ibu Safilani ya. Hadiroh. Halda. Hadiroh. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Ibu. Ya, kita hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum Bu. Belum Bu. Ya, materi selanjutnya setelah kemarin itu kita belajar Quran surat An-Nahl ayat 114, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ya. Sebelum kita mulai, Ibu sudah menuliskan ayat. Ibu dahulu yang membaca, nanti kalian mengikuti ya. Ibu. Ya. Nanti kita belajar membaca dengan tartil. Nanti Ibu nilai pada akhir pertemuan ini penilaiannya yaitu membaca Quran surat An-Nahl dengan tartil satu-satu ya. Ibu. Untuk penilaian hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kita artikan perkataan terlebih dahulu ya. Fakulu itu artinya maka makanlah. Mimma itu artinya dari apa. Razaqakumu itu artinya memberi rizki kepadamu. Allahu Allah. Halalan itu artinya halal. Thayyiban itu artinya baik. Washkuru dan bersyukurlah. Nikmat. Allahi itu artinya Allah. In itu artinya jika. Kuntum itu artinya kalian adalah. Iyahu hanya kepadanya. Ta'buduna itu artinya kamu menyembah. Ya, Ibu sudah menuliskan arti keseluruhan. Ya, Ibu bacakan terlebih dahulu. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah hanya kepadanya. Coba dibaca bareng-bareng artinya sekarang. Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah hanya kepadanya. Ya, pinter. Ya, ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang baik dan halal. Ya,
halal di sini dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu halal dari zatnya, halal dalam proses pembuatannya atau pengolahannya. Yang ketiga yaitu halal dari cara mendapatkannya. Yaitu diingat-ingat ya. Jadi ada 3 aspek, yaitu cara mendapatkannya, cara pengolahannya, dan zatnya, seperti itu. Dan makanan yang baik yaitu makanan yang mengandung gizi dan nutrisi. Jadi sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Jadi kita harus makan dan minum yang halal. Kalau halal itu sesuai syariat Islam, dan makanan haram itu yang tidak menurut syariat Islam. Ya, contohnya makanan halal yaitu ayam, sapi. Kalau makanan haram itu yang memabukkan, minuman-minuman yang memabukkan, daging babi, itu makanan yang haram. Ya, untuk menambah pemahaman tentang makanan yang halal dan baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kita simak video berikut ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, mengidentifikasi jenis, menyimpulkan hikmah mengkonsumsi yang halal, dan menganalisis bahaya mengkonsumsi yang haram. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal? Menurut Majelis Ulama Islam, halal berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, dan thayyib yang berarti baik atau mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa saja kriteria makanan dan minuman yang halal? Yap, kriteria makanan dan minuman halal terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi wujudnya atau zatnya, yaitu tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dari segi cara mendapatkannya, yaitu dengan cara yang baik. Yang ketiga, dalam proses pengolahannya, ketika menyembelih dengan menyebutkan lafaz Allah atau asma Allah. Apa saja jenis makanan yang halal? Yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan. Yang keempat, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unta, domba, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang. Yang keenam, binatang buruan dari hutan seperti kijang, kelinci, ayam hutan. Dan yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau air. Selanjutnya, jenis makanan yang haram. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, yang mendatangkan mudarat atau bahaya, seperti racun. Yang ketiga, yang kotor dan menjijikan seperti ulat. Yang keempat, didapat dengan cara batil seperti mencuri, memalak, korupsi, memerat, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, bagaimana dengan minuman? Minuman yang halal yaitu minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat dari segi badan, akal, jiwa, akidah, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Minuman yang haram, minuman yang memabukkan,
minuman yang berasal dari benda najis, dan didapat dengan cara yang batil, minuman yang berasal dari darah dan mengandung zat yang diharamkan. Selanjutnya, larangan mengkonsumsi homer atau miras. Semua jenis minuman yang memabukkan disebut homer, dan semua jenis homer haram. Kemudian, apa hikmahnya kita mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mendapat ridho Allah. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, terjaga kesehatannya. Lalu, apa sajakah bahaya makanan dan minuman haram? Ya, yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Merusak jiwa, menyebabkan berbagai penyakit, menimbulkan beban mental, menghancurkan masa depan, mengganggu kesehatan tubuh, dan menghalangi mengingat Allah seperti dalam surat Al-Maidah ayat 91. Baiklah anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita dijauhkan dari makanan dan minuman yang haram, agar kita tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video makanan halal dan makanan haram. Ya, sekarang buatlah 2 kelompok. Kalian mendiskusikan tentang jelaskan makanan halal dan haram serta contohnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Lalu ada yang mempresentasikan ke depan. Nanti Ibu nilai ya. Ibu. Ya, silahkan. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sekarang siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, monggo. Makanan dan minuman haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Contohnya daging babi, minuman yang memabukkan. Ya, pinter. Itu sudah benar ya. Makanan haram yaitu makanan yang dilarang oleh Allah. Contohnya yaitu daging babi dan minuman yang memabukkan. Ya, untuk selanjutnya, Saya Bu. ya, silakan. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diizinkan oleh Allah. Contohnya daging sapi, ayam, kambing. Ya, pinter. Makanan yang diizinkan oleh Allah. Contohnya daging sapi, ayam, dan kambing. Tidak hanya itu ya, masih banyak makanan halal dan makanan haram, bisa dicari ya. Sebelum Ibu lanjut tadi, Ibu sudah menjelaskan 3 aspek tentang halal, yaitu tentang makanan halal. Bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu apa aja? Desatnya, Terus pengolahannya, cara pengolahannya, itu cara mendapatkan. Iya, cara mendapatkannya. Ya, itu 3 hal yang harus kita pahami. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu tadi tentang makanan halal dan makanan haram? Sudah Bu. Sudah cukup Ya, sudah. Sekarang penilaian terakhir yaitu membaca Quran surat An-Nahl dengan metode tartil. Itu satu-satu ya. Ya. Ya, siapa dulu yang mau membaca? Safilani ya Bu. Ya, untuk safilaninya silakan membaca dengan tartil ya. Nanti Ibu nilai. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
ta'budun. Ya. Lalu selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kita semuanya sudah bisa membaca dengan tartil. Kita baca bareng-bareng satu kali dan membaca artinya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah hanya kepadanya. Ya, ingat-ingat materi kita hari ini ya. Kita harus menghindari makanan yang haram. Alhamdulillah, ternyata sudah banyak anak-anak yang memahami dan membedakan makanan yang halal dan yang haram. Anak-anakku yang hebat, pembelajaran pada hari ini waktunya sudah habis. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian dari Ibu. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dan diingat-ingat materi ini ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.